Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih sejarah hukum yang ada di dunia dan yang ada di Indonesia. Di sini kita bisa lihat yang pertama, sejarah ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan itu apa sih? Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sebelumnya, selama dan setelah jam kerja. Dan ketentuan ini ada pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Ketenagakerjaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan sebelum, selama, dan setelah jam kerja. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini ada overview, introduction, definition, internasional, dan nasional. Dan memperkenalkan sebelumnya, nama saya Ray Arsyanafi, NIM akhir 444, dan terima kasih untuk Bunur Putri yang sudah mengajar tentang mata kuliah ini. Dan selanjutnya, di sini apa sih definisi ketenagakerjaan itu? Ketenagakerjaan merujuk pada semua aspek yang terkait dalam hubungan antara pekerja dan pemberi pekerja. Hal ini mencakup berbagai peraturan, kebijakan, dan praktik yang mengatur kondisi kerja, hak-hak pekerja, dan tanggung jawab pemberi kerja. Secara lebih spesifiknya, ketenagakerjaan mencakup yang pertama, perjanjian kerja, yang kedua, upah dan kompensasi, ketiga, jam kerja, kesehatan, dan keselamatan kerja, kelima, perlindungan kerja, 6, perundingan ketenagakerjaan, dan 7, jaminan sosial. Lanjut. Di sini kita akan membahas sejarah tentang hukum ketenagakerjaan berskala internasional. Sejarah ketenagakerjaan di dunia atau internasional bisa dirunut jauh ke belakang, melewati berbagai era dan perkembangan peradaban manusia. Secara garis besar, sejarah ini bisa dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama, zaman perbudakan. Kedua, zaman kerja rodi. 3, revolusi industri dan kebangkitan serikat buruh. 4, era perlindungan ketenagakerjaan. Dan yang kelima, era modern. Di zaman perbudakan itu ketenaga kerjaan atau biasa disebut tenaga kerja, manusia diperlakukan sebagai properti atau sebagai budak. Kenapa dinamakan zaman perbudakan? Itu karena manusia itu dijadikan kayak bahan properti seorang yang berkuasa dibandingkan orang yang diperbudak. Mereka ini bisa diperjualbelikan, diwariskan, atau dipaksa kerja tanpa bayaran. Sistem perbudakan ini ditemukan di berbagai peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi. Dan yang kedua tadi, zaman kerja rodi. Zaman kerja rodi pastinya kita sudah tahu dong kerja rodi itu kayak gimana, dan setidaknya kan kita sudah mengetahui apa itu kerja rodi dan pada masa apa kerja rodi itu. Rodi itu di saat pada perkembangan masyarakat yang konsep perbudakannya mulai mendapat kecaman. Namun praktik kerja paksa ini ya bisa dibilang ada imbalannya, minimal ada imbalan atau bahkan imbalannya seperti lebih besar dari yang dipatok lah. Bahkan tanpa imbalan masih banyak juga gitu loh. Seperti sistem kerja rodi yang diterapkan di masa penjajahan ini seperti kayak zaman India Belanda, dan yang paling kerasa kerja rodi itu pada masa Jepangan. Nanti kita bisa lihat dan nanti di masa-masa penjajahan Jepang. Dan lanjut kita revolusi industri dan kebangkitan serikat buruh. Revolusi industri di abad ke-18 dan 19 ini melahirkan pabrik-pabrik dengan kondisi kerja yang buruk dan upah rendah.
Dan para pekerja ini mulai bersatu dan bernegosiasi dalam serikat buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka, yang antara lain seperti yang sekarang ini, seperti jam kerja dan upah dan yang kerja yang lebih aman dan nyaman ya. Dan dan selanjutnya ada era perlindungan ketenagakerjaan. Nah, era perlindungan ketenagakerjaan ini disertai dengan desakan dari serikat buruh dan gerakan sosial lainnya, pada akhirnya mendorong pemerintah di berbagai negara untuk mengeluarkan regulasi yang melindungi tenaga kerja. Nah, regulasi ini mengatur hal-hal seperti upah minimum, jam kerja, cuti, dan kesempatan kerja. Dan itu balik lagi ke revolusi industri dan kebangkitan serikat buruh, dan itu yang membangkitkan dari era perlindungan ketenagakerjaan. Nah, Organisasi Buruh Internasional ILO yang didirikan pada tahun 1919 juga berperan penting dalam mendorong terbentuknya standar ketenagakerjaan internasional secara internasional. Oke. Dan yang terakhir, era modern. Nah, di era modern itu bisa dibilang di saat ini ya. Nah, saat ini dunia ketenagakerjaan terus diwarnai perubahan. Perubahannya itu seperti apa sih? Perubahannya itu seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan ekonomi digital yang memunculkan bentuk-bentuk pekerjaan baru dan tantangan baru. Nah, isu-isu seperti outsourcing, perlindungan pekerja platform digital, dan keseimbangan antara ya seperti itu, dengan penyerapan tenaga kerja menjadi fokus. Selanjutnya kita ada di nasional. Nah, di nasional itu ada apa aja sih? Atau di Indonesia. Nah, di Indonesia itu ada sejarah ketenagakerjaan masa sebelum proklamasi dan setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Pada masa sebelum proklamasi, hal yang terjadi pada saat itu tentang ketenagakerjaan adalah pertama, yang perbudakan yang tadi sudah dijelaskan, dan masa penjajahan Hindia Belanda dan Romusa. Nah, kita balik lagi yang sebelumnya di internasional, perbudakan itu yang nggak jauh lebih dari kayak manusia jadi properti dan segala macam itu, dan diperjualbelikan. Dan masa yang kedua ini masa penjajahan Hindia Belanda, ya ini kerja rodi. Nah, masa penjajahan Hindia Belanda ini ya diwarnai dengan perbudakan, kerja rodi, kerja paksa segala macam yang sangat-sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia. Tetapi ya kita merasakan dampaknya sekarang, kayak kalau tidak terjadi tragedi tersebut, kita tidak tahu akan seperti apa itu dunia kerja segala macam pada saat itu. Dan yang terakhir, Romusa. Nah, Romusa ini kerja paksa yang ada di era Jepang, yang benar-benar seperti apa ya, hak asasi manusia itu tidak ada di pada saat itu, kayak sangat-sangat brutal lah. Tidak ada upah, tidak ada jaminan pekerja aman segala macam. Ya pokoknya manusia itu diperbudak untuk segala sesuatu kepentingan Jepang pada saat itu. Nah, berikut masa ketenagakerjaan setelah proklamasi. Nah, ketenagakerjaan setelah proklamasi ini disertai dengan warna-warna oleh pendiri-pendiri negara. Nah, pemimpin-pemimpin negara ini antara dari masa ke masa itu juga bervariasi. Oke. Nah, yang pertama itu ada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa Soekarno, setelah Indonesia mereka secara bertahap masalah perburuan atau ketenagakerjaan mulai mendapatkan perhatian khusus. Adapun perkembangan secara periodik dapat dilihat dalam 3 periode, meliputi periode Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Nah, di dalam era Soekarno itu terbentuk menjadi serikat buruh pada Orde Lama. Organisasi buruh yang besar diawali dengan organisasi buruh yang bernama Barisan Buruh Indonesia atau biasa disebut BBI yang berdiri 15 September 1945. Pada waktu itu, BBI mengalami perpecahan dalam organisasi pemerintahan dan pengembangan organisasi. Nah, yang pertama, pemikiran yang menginginkan serikat
buruh harus berorientasi kepada kepentingan kesejahteraan ekonomi saja. Yang kedua, pemikiran yang menghendaki orientasi ekonomi dan politik. Nah, di sini mayoritas memilih pilihan kedua dan berdampak pada pemecahan afiliasi politik Serikat Pekerja. BBI akhirnya dalam Kongres membentukkan Partai Buruh Indonesia atau biasa disebut sekarang ini FBI dan mengamankan penuntutan revolusi nasional. Selain BBI, serikat buruh yang sangat besar ialah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau biasa disebut SOBSI. Eksistensi mereka mendapat perhatian serius oleh pemerintahan Soekarno-Hatta pada saat itu. Melalui perjuangan SOBSI lahir sebagai instrumen hukum pemburuan yang sangat menjamin atas hak-hak mereka seperti hak kebebasan berserikat dan berpendapat, hak atas upetil yang layak, hak cuti bagi kaum perempuan, hak kecelakaan kerja, hak keistirahatan dan jam kerja, hak tidak di PHK sewenang-wenangnya dan lain-lainnya. Dan kita bisa dilihat secara bersama-sama, dan di sini instrumen-instrumen hukum perburuan di era rezim Orde Lama. Yang pertama itu terciptanya UU nomor 1 tahun 1951 tentang penyataan berlakunya Undang-Undang nomor 12 tahun 1948 tentang kerja. Nah, yang kedua itu Undang-Undang nomor 2 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang nomor 33 tahun 1947 tentang kecelakaan kerja. Nah, yang ketiga Undang-Undang nomor 3 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 1948 tentang pengawasan perburuan. Yang keempat, Undang-Undang nomor 21 tahun 1954 tentang perjanjian perburuan antara serikat buruh dan majikan. Yang kelima, Undang-Undang nomor 18 tahun 1956 tentang persetujuan konferensi ILO nomor 98 mengenai berlakunya dasar-dasar dari hak untuk bernegosiasi dan untuk berunding bersama. Yang keenam, Undang-Undang nomor 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing. Materi undang-undang ini meliputi pengaturan dan pembatasan pekerjaan tenaga kerja asing yang berarti melindungi terhadap jaminan pekerjaan bagi warga negara. Yang terakhir itu ada Undang-Undang nomor 12 tahun 1964 tentang pemutusan kerja di perusahaan swasta atau PHK. Dan yang kedua ini pada masa Soeharto. Nah, pada masa pemerintahan Soeharto ini, serikat buruh yang ketika Orde Lama ini yang dituduh bergerak pada ranah politik. Nah, dibentuknya MPBI atau Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia, itu yang menyatukan seluruh organisasi buruh di Indonesia pada bulan Februari tahun 1973. Nah, distigmakan rezim Orde Baru sebagai organisasi yang menjadi basis gerakan komunisme di Indonesia. Karena itu, buruh dan organisasinya harus diawasi dan dirombak dan diganti organisasi baru. Nah, itu yang menimbulkan atau terbentuknya MBPI. Nah, MBPI berubah nama menjadi Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau biasa disebut FBSI pada Februari 1973 sebagai satu-satunya organisasi buruh yang diakui pemerintah. Kemudian pada tahun 1985 berubah lagi menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau biasa disebut KSPSI. Nah, untuk mengendalikan KSPSI ini, pemerintah merumuskan sistem hubungan industrial Pancasila atau biasa disebut HIP.
Nah, berupa larangan serikat selain organisasi bentukan pemerintah dan larangan aksi mogok karena ketenagakerjaan dengan Pancasila. Dalam sistem HIP ini dinyatakan bahwa pemerintah mempunyai peran untuk mengatur penyebaran dan penggunaan tenaga kerja dengan tekanan pada produktivitas dan penyampaian manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, selanjutnya pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Nah, pada masa ini masih berada pada waktu pelita 6, yaitu mulai tahun 1994 sampai 1999. Pada masa itu, dampak krisis moneter di tahun 1997 menyebabkan target pengiriman TKI meningkat drastis dari 500.000 orang tenaga kerja pada pelita 5 menjadi 1.250.000 orang TKI di pelita 6. TKI di pelita 6. Nah, setelah krisis ekonomi yang melanda di tahun 1997, proporsi tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia atau Singapura terus meningkat. Nah, hal ini disebabkan karena banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK di tahun 1997 dan Malaysia sebagai negara tetangga yang paling dekat dengan tujuan utama untuk bekerja. Nah, 14 hingga tahun 1999 dipekerjakan kurang dari 1,5 juta TKI di luar negeri, baik yang ada di sektor formal maupun informal. Nah, kebijakan-kebijakan yang ada di era Pak Habibie ini antara lain itu merekrut atau mengisikan dan besar isinya fokus membicarakan pada hubungan antara agensi-agensi yang merekrut dan kantor-kantor pemerintah. Tidak ada mekanisme yang membentuk hak-hak yang harus dimiliki oleh buruh migran dalam peraturan tersebut. Namun pada awal era reformasi inilah buruh mendapatkan buruh mendapatkan kemerdekaan yang luar biasa, baik untuk bisa mendirikan serikat buruh dari orde sebelum, yaitu orde baru. Nah, lanjut pemerintahan Gus Dur. Atau Pak Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur, peningkatan pengiriman TKI terus meningkat, bahkan pekerja perempuan lebih banyak daripada pekerja laki-laki. Pada masa Gus Dur di tahun 1959 tercatat 302.791 buruh perempuan dan 124.828 buruh laki-laki. Pada tahun 2000 tercatat 297.273 buruh perempuan dan 137.949 buruh laki-laki, dan di tahun 2021 tercatat 239.942 buruh perempuan dan 55.206 buruh laki-laki. Nah, buruh perempuan yang banyak pada masa kepemimpinan Gus Dur yang bekerja di sektor jasa, yaitu pembantu rumah tangga atau PRT, menghadirkan berbagai permasalahan akibat kurangnya perlindungan dari pemerintah. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap buruh perempuan tersebut, Gus Dur mempertegas komitmen Departemen Luar Negeri atau biasa disebut Deplu untuk memberikan perlindungan dengan dikeluarkan Kapres nomor 109 tahun 2001 Jo. Kepmenlu nomor 53 tahun 2021. Melalui Kapres ini dibentuklah Direktorat baru di Deplu, yaitu Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau biasa disebut BHI. Ketentuan-ketentuan pada masa Gus Dur ini ada 3. Nah, 3 hal konkret yang dilakukan pada masa tersebut atau pada masa Gus Dur. Yang pertama itu mendirikan Serikat Buruh Indonesia atau biasa disebut SBSI, Serikat Buruh Independen Era Orde Baru. Nah, langkah ini juga ditempuh Gus Dur sebagai pembelaan pada aktivitas
buruh ketika menjadi presiden. Yang kedua itu ada mencabut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yang eksploitatif, anti serikat, dan tidak ada proteksi terhadap TKI. Yang ketiga itu Gus Dur juga membuat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000 tentang pesangon untuk antisipasi dampak pemberhentian kerja pada buruh atau PHK ya. Nah, memasuki awal pemerintahan Megawati, kondisi imigrasi Indonesia ditandai dengan satu peristiwa besar, yaitu terkait tenaga kerja Indonesia. Nah, apa sih yang peristiwa besar itu? Nah, peristiwa besar itu yaitu deportasi massal tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia melalui Nunukan. Hal ini ditandai dengan adanya Akta Immigration Nomor 1154 Tahun 2002 yang diterapkan pada tanggal 1 Agustus 2002. Akta ini menggantikan Akta Immigration Nomor 63 Tahun 1959. Nah, peraturan baru tersebut ini memberlakukan denda 10 ringgit Malaysia, dihukum penjara paling lama 5 tahun dan 6 kali hukuman cambuk bagi tiap TKI ilegal yang ditangkap polisi Malaysia. Nah, hingga pada tahun 2004, Megawati mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri atau disebut PPTKILN. Pembentukan PPTKILN ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya TKI ilegal dengan jumlah yang lebih besar. Karena angka pengangguran yang terjadi akan semakin meningkat karena banyaknya kerugian yang dirasakan Indonesia dengan dipulangkan para TKI. Nah, tentunya para TKI ini yang menjadi pengangguran dan tidak bekerja lagi selain itu, dan menyebabkan sumber pendapatan ekspor non migas negara yaitu devisa mengalami penurunan karena berkurangnya pemasukan dari TKI yang dipulangkan. Nah, kita lanjut di masa SBY atau pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa ini atau pada masa SBY ini, masalah migran Indonesia di Malaysia menjadi masalah serius. Warisan TKI ilegal dari pemerintahan Megawati tidak dapat dihindarkan. Ditambah dengan semakin bertambah jumlah TKI yang mengadu nasib ke Malaysia, namun terkadang masalah yang serius. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Malaysia, khususnya dengan buruh perempuan yang bekerja sebagai sektor informal, yaitu PRT atau pembantu rumah tangga yang marak terjadi. Nah, PRT ini sekarang kayak bisa disebut ART, asisten rumah tangga. Nah, tingginya angka pengiriman TKI di luar negeri yang berbanding lurus dengan semakin tingginya pengangguran di Indonesia adalah pertanda kondisi perekonomian Indonesia dalam membuka lapangan pekerjaan baru sebelum terselesaikan. Besarnya jumlah migran yang bekerja di luar negeri, khususnya Malaysia, tidak dilengkapi dengan kebutuhan dari migran tersebut. Nah, apa sih itu kebutuhan dari migran tersebut? Nah, kebutuhan dari migran tersebut yaitu perlindungan dengan standar tertentu bagi migran yang sedang bekerja di negara tujuan. Nah, kita lanjut pada masa era Jokowi. Nah, pada masa Pak Joko Widodo ini, hukum ketenagakerjaan mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Presiden Jokowi berupaya merumuskan Omnibus Law yang mencakup Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Memperdayakan UMKM. Meskipun kontroversial, Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan lebih cepat dari jadwal semula dengan tujuan menciptakan lapangan kerja baru. Dan hal ini yang banyak diwarnai dan disertai kayak pendemo kayak yang nggak setuju gitu, yang sangat kontroversial, dan terutama bagi mereka dengan pendidikan SMA ke bawah. Meskipun ada kritik terhadap undang-undang ini, Presiden Jokowi dan DPR tetap melanjutkan pengesahan ini. Nah, dan tak terlebih lagi tuh kayak seperti
pas di era ini kayak presentasi kerja Pak Jokowi ini sangat berubah drastis sekali gitu, dan lebih baik, dan seperti IKN ya kan, ibu kota dipindah ke IKN itu termasuk dari sejarah tenaga kerjaan di era Jokowi. Dan terlebih lagi di era Pak Jokowi ini hubungan industri itu seperti harmonis sekali gitu. Kita bisa melihat dari data PHK dari tahun ke tahun itu terus menurun gitu loh. Dari tahun 2020 misalnya mencapai 3.860 386.000 lebih PHK, tapi di tahun 2002 itu mengalami penurunan yang sangat drastis di angka 22.114 PHK. Bayangin kayak dari di tahun 2020 386.000, di tahun 2022 22.000, berbanding terbalik banget. Dan ada satu lagi yang BPJS. Nah, teman-teman buruh yang aktif maupun tidak aktif dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan itu di tahun ini, atau bukan di tahun ini, di tahun 2020 itu mencapai 35 juta jiwa. Lalu perusahaan yang sudah menekan kontrak dengan BPJS juga bertambah. Seiring berjalan waktu, sekarang ini mencapai 735.295 perusahaan. Nah, itu juga berdampak ke tenaga kerjaan di era sekarang ini ya guys. Jadi sama halnya kayak peningkatan lah bisa dibilang. Lanjut, dan sekian penjelasan dari saya tentang sejarah hukum ketenagakerjaan di dunia atau internasional maupun nasional atau Indonesia. Jadi begitu adanya sejarah-sejarah yang saya sudah jelaskan. Terima kasih sudah mau melihat dan mendengarkan apa itu sejarah dan lika-liku tenaga kerja di Indonesia maupun di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila salah berucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.